Halo Teknolovers, di waktu luang, biasanya kalian ditemani dengan cemilan apa nih? Suka yang manis-manis, yang asin, atau yang pedas? Apapun cemilanmu, pasti kalian menikmati banget kan? Makanan yang biasa kamu ngemilin, udah pada tahu belum terbuat dari apa? Pernah kebayang juga nggak proses hadirnya cemilan favoritmu itu? Nah, hari ini aku ingin ngajak kalian ke pabrik pembuatan makanan yang sering dikonsumsi banyak orang. Barangkali ada salah satu makanan favoritmu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi, karena teknologi populer siap menyuguhkan informasi menarik spesial untuk menambah wawasanmu. So, stay tune terus di channel ini. Makanan ini disebut spesial bagi mereka pecintanya. Rasanya yang manis memberikan sensasi menenangkan bagi tubuh. Tak heran kalau ada yang mengatakan coklat sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Setuju? Nah, tahukah kamu kalau coklat dibuat dengan campuran bahan-bahan makanan yang semakin menambah cita rasanya? Biji kakao dipanen dulu dari pohonnya, lalu dimasukkan dalam mesin khusus untuk diolah kemudian. Coklat dicampur dengan mentega cair, susu, dan coklat putih. Kemudian campuran diaduk beberapa menit hingga jadi sebuah adonan. Nah, karena teksturnya masih cair, ditambahlah bahan khusus untuk mengentalkan adonan hingga menuju padat. Adonan lalu dicetak dalam berbagai ukuran sesuai ketentuan. Jadi deh coklat padat. Jadi pengen makan coklat nih. Selain coklat, keju juga punya penggemar di seluruh dunia loh. Nah, proses pembuatan keju pada dasarnya sama sih, meskipun ada banyak jenis keju yang diproduksi di berbagai negara. Pembuatan keju diawali dengan proses pengasaman. Pada proses ini, susu dipanaskan agar bakteri asam laktat berupa Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Nah, bakteri-bakteri ini akan memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Ketika tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu seperti protein kasein, lemak, beberapa vitamin dan mineral akan menggumpal dan membentuk dadih atau semacam busa. Setelah itu, ditambahkan bakteri rennet ke dalam susu yang dipanaskan tadi. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhu susu mempengaruhi tingkat kepadatan keju. Proses ini memakan waktu antara 10 menit sampai 2 jam, tergantung banyaknya susu dan suhunya. Dengan menggunakan bantuan sebuah alat, dadi keju lalu dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil. Jika semakin halus, maka semakin banyak air dadi yang dikeringkan, akan menghasilkan keju yang lebih keras. Kemudian dituang ke dalam cetakan. Keju ditekan sesuai dengan tingkat kekerasan yang diinginkan. Nah, setelah keju dibentuk, dilakukanlah penambahan garam agar keju tidak tawar. Proses terakhir ialah pematangan keju. Temperatur dan kelembabannya diatur sehingga keju siap dimakan. Sebagian besar anak kecil suka dengan permen kenyal ini. Teksturnya yang unik dan rasanya yang manis membuat anak-anak bakal doyan ngunyah permen gumi. Tapi tidak hanya kalangan anak-anak loh. Orang dewasa juga masih ada kok yang suka ngemil permen ini. Di balik daya tariknya, permen gumi ternyata terbuat dari tepung berperisa yang telah dicampur sirup jagung. Kemudian diaduk sampai rata hingga membentuk adonan. Adonan lalu dipotong panjang dan dipanaskan. Setelah itu, adonan disemprot dengan minyak mineral agar terlihat mengkilap. Permen gumi memang dibikin tampil menarik, sehingga bentuknya pun mencuri perhatian. Dari cemilan kita beralih ke makanan berat. Pembuatan sosis kali ini menggunakan daging babi sebagai bahan utamanya. Daging babi dipotong berukuran sedang terlebih dulu agar lebih mudah digiling. Kemudian daging dimasukkan ke dalam mesin penggiling, lalu diolah dengan mencampurkan bumbu-bumbu masak. Adonan diaduk rata oleh mesin secara otomatis. Dan sosis siap saji pun masuk dalam mesin pengemasan. Jadi deh sosisnya siap dijual. Yang pengen makan ikan tapi lagi males banget buat olah ikannya, akhirnya milih jalan pintas masak ikan sarden. Ayo, ngaku siapa nih? Ya, makanan praktis emang punya cita rasa tersendiri. Dan gak pakai lama jadinya.
Pembuatan ikan sarden dilakukan dengan menyortir ukuran ikan sarden melalui mesin khusus. Ikan kemudian dijejer dalam mesin potong untuk menghilangkan bagian kepala dan ekornya. Setelah itu, ikan sarden dimasukkan ke dalam kaleng, lalu dimasak pada suhu 200 derajat Celcius. Setelah matang, kalengnya dialihkan ke mesin baru untuk ditambahkan perasa. Iyap, kaleng lalu disegel dan disterilisasi. Dari cemilan, lalu makanan berat, ditambah pelengkap. Ada saus tomat yang siap menambah cita rasa makanan. Pelengkap rasa ini jelas terbuat dari tomat sebagai bahan utamanya. Tomat dipanen dalam jumlah besar lalu dicuci dalam mesin tertentu. Kemudian tomat dialihkan ke mesin pemanas demi mendapatkan tekstur tomat yang mudah diolah. Tomat lalu dihancurkan dan dicampurkan dengan bumbu masak. Saus tomat dibuat dengan daya simpan yang cukup lama karena mengandung pengawet. Nah, untuk mendapatkan kekentalan sari tomat, biasanya ditambahkan pati dan bahan pengental lainnya. Saus kemudian disimpan dalam wadah yang aman yang tidak merusak rasa pastinya. Saus tomat biasanya dikemas dalam botol-botol berbahan gelas atau plastik dan ditutup rapat. Dalam keadaan tertutup rapat, saus dapat terlindung dari segala pengaruh mikroba penyebab kebusukan. Berikutnya ada temennya saus tomat nih, yaitu kecap. Sebagian orang ada loh yang kalau lagi makan tuh harus pakai kecap. Kayak kurang lengkap aja gitu rasa makannya tanpa si hitam manis ini. Pembuatan kecap jelas dari kacang kedelai, ada juga tambahan garam, gandum, ragi, dan air bersih pastinya. Mirip-mirip dengan pembuatan saus tomat tadi, kacang kedelai sebagai bahan utama kecap juga dimasak dulu menggunakan mesin khusus. Kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan tambahan tadi, kecuali garam dan air. Setelah bahan tercampur, lalu didiamkan. Kurang lebih 48 jam didiamkan, campuran dimasukkan ke dalam wadah besar yang berisi air bersih dan garam. Kemudian dilakukan fermentasi selama 12 bulan. Namun, meski difermentasi bukan berarti didiamkan selama itu ya. Sesekali campuran diaduk agar rasa tetap merata. Nah, setelah melewati proses fermentasi, bahan pun dituang dalam mesin press untuk mengeluarkan kecap dari dalam campuran. Barulah setelahnya kecap siap dikemas. Wah, lama juga ya prosesnya. Dari deretan proses pembuatan makanan tadi, mana nih yang paling rumit menurut kamu? Komen di bawah ya, like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.